Di pertengahan abad 19, organisasi Zionis Israel mencari imigran Yahudi yang bisa bahasa Arab untuk memata-matai sekaligus berbaur dengan masyarakat Palestina dan Arab. Seleksi mata-mata Yahudi ini dipilih dengan sangat hati-hati dan ketat. Ada beberapa variabel yang digunakan. Antara lain berasal dari Arab, pernah menghabiskan waktu panjang di negara-negara Arab, menguasai bahasa Arab, dan berbicara dengan dialek daerah tempat mereka dilahirkan. Mata-mata ini adalah bagian dari unit Arab, Angkatan Bersenjata Palmah. Ini adalah kekuatan militer yang berafiliasi dengan organisasi Zionis Haganah, yang nantinya akan menjadi inti tentara Israel. Perekrutan dan pelatihan mata-mata ini dimulai bertahun-tahun sebelum tahun Nakba. Mereka dilatih di saat situasi masih tenang sebelum terjadi perang. Selama itulah mereka keluar masuk kota-kota Arab di sekitar Palestina dan mempelajari dialeknya. Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menipu orang-orang, dan apa yang tidak. Mereka mengumpulkan informasi untuk Badan Intelijen Yahudi sebagai persiapan bertempur pada tahun 1948. Buku, Spies Without a Country, A Secret Life at the Birth of Israel, karya jurnalis Matty Friedman yang lahir di Toronto, Kanada, mengungkap, mata-mata Yahudi Arab sebelum dikirim ke Palestina dilatih menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mereka belajar baca Al-Quran dari radio. Mereka juga belajar tata cara wudhu dan salat. Disebutkan pula, bahwa Syekh Fadel Abdullah hafal Al-Quran beserta tafsir dan ilmunya. Zionis melatih imigran Yahudi dari Arab supaya bisa menghafal Al-Quran, ajaran, dan syariat Islam. Syekh Fadel Abdullah adalah salah satu mata-mata yang dilatih menghafal Al-Quran, ajaran, dan hukum agama Islam. Setelah itu, barulah dia dikirim ke Yerusalem, Palestina, pada tahun 1946. Selama di Palestina, Syekh palsu ini menjalani aktivitas memimpin sholat di Masjid Al-Aqsa. Kala itu orang-orang Muslim Yerusalem berkumpul di sekelilingnya, dan menyampaikan pertanyaan seputar agama Islam. Fadel kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberikan nasihatnya tentang urusan hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan setiap habis sholat, Syekh palsu tersebut mendoakan para mujahidin di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, Yahudi dan Inggris. Tibalah saatnya Ustadz Gadungan yang diutus Yahudi Zionis berakhir tragis. Nasib tragis yang menimpa Ustadz Gadungan utusan Yahudi Zionis, Fadel Abdullah Judah, dimulai pada tanggal 22 Mei tahun 1948, yakni ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan pihak-pihak yang berperang di Palestina untuk menghentikan permusuhan dalam waktu 36 jam. Dihentikan dimulai pada malam tanggal 22 sampai 23 Mei tahun 1948. Namun negara-negara Arab menolak gencatan senjata. Kala itu, Dewan Keamanan PBB khususnya Inggris dan Amerika Serikat khawatir terhadap keselamatan tentara reguler dan orang-orang Yahudi yang memanfaatkan peluang tersebut. Lantas, Dewan Keamanan tersebut, tepatnya Inggris dan Amerika Serikat, menekan negara-negara Arab untuk menerima gencatan senjata. Bahkan Inggris sampai menghentikan pengiriman amunisi dan senjata ke Yordania, Irak, dan Mesir serta menghentikan bantuan keuangan yang diberikan kepada tentara Yordania. Akhirnya pada tanggal 29 Mei tahun 1948, Dewan Keamanan menyetujui resolusi penghentian perang untuk jangka waktu 4 pekan, terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 1948. Selama periode itu, pasukan Yahudi meminta beberapa peralatan medis dan pertolongan pertama untuk merawat seorang perwira Yahudi yang menderita luka serius di lehernya, yang biasa terjadi dalam perang gencatan senjata. Pasukan Mesir setuju dan mengirimkan salah satu dokter perwira Mesir dengan obat-obatan dan peralatan yang diperlukan. Penyamaran Ustadz Gadungan Zionis di Palestina terbongkar. Syekh Fadel Abdullah Judah hadir di kamp Yahudi pada malam itu secara kebetulan. Dokter Mesir itu melihat Fadel Abdullah, dan sama sekali mengabaikannya. Setelah itu dokter Mesir tersebut memberitahu pimpinannya tentang apa yang telah dia lihat dan menyatakan bahwa Fadel Abdullah adalah mata-mata Israel dan diduga sebagai agen pengkhianat. Setelah malam itu, Syekh Fadel Abdullah benar-benar menghilang dan tidak lagi datang ke kamp tentara Mesir. Tidak lagi datang untuk memimpin sholat seperti biasanya. Namun, seorang perwira Mesir, yang terluka karena penyamaran, Syekh Fadel Abdullah, mengusulkan rencana penculikan Syekh Fadel Abdullah.
Dia mengusulkan agar dirinya diizinkan menyusup bersama tentara lain ke kamp Yahudi lalu menangkap Sheikh Fadel Abdullah. Pemimpin Mesir menyetujui rencana tersebut. Dua gerilyawan tersebut berhasil menangkap Fadel Abdullah dan menyumbat mulutnya, agar tidak berteriak dan tidak membuat orang lain mengetahui kedatangan perwira Mesir dan anak buahnya. Operasi itu selesai, lalu pengadilan militer yang terdiri dari 3 perwira Mesir dibentuk dan hukuman mati dijatuhkan terhadap Fadel Abdullah Juda atas tuduhan spionase. Hukuman tersebut segera dilaksanakan. Tidak berhenti di situ, pasukan Mesir juga mempunyai pesan terakhir, yaitu perwira yang berhasil menculiknya diminta kembali menyusup ke kamp Yahudi untuk mengembalikan Fadel Abdullah ke tempat persembunyiannya dalam kondisi sudah menjadi mayat.